Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik, semakin solid ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia maka senantiasa harus tanamkan di dalam diri kita yaitu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita, harus ditanamkan. Makanya di situ prasangka baik, husnuzan billah kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tanamkan. Prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau dikenal juga sebagai husnuzan billah adalah sikap meyakini bahwa segala ketetapan dan keputusan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya. Jadi yang dimaksud dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu merupakan keputusan atau ketetapan yang terbaik bagi kita. Makanya di situ setiap keputusan Allah yang Allah ambil untuk kita, makanya kita harus memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting ya. Saya tekankan ini penting sekali, husnudzan billah, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sedangkan manusia tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Jikalau kita menjalani kehidupan, jikalau kita ingin butuh sesuatu, jikalau kita menginginkan sesuatu maka tidak sesuai dengan harapan pribadi kita, maka kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap keputusan Allah, setiap ketetapan Allah itulah yang paling baik, yang paling sempurna bagi hambanya. Ini adalah bentuk keimanan yang mendalam dan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha penyayang. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ yang Maha mengetahui segala sesuatu, yang Maha penyayang terhadap makhluknya. Jadi kita harus berprasangka baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu keputusan, memberikan suatu ketetapan bagi hambanya, tentunya itu adalah ketetapan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara pribadi tidak sesuai dengan keinginan manusia, walaupun secara pribadi tidak sesuai dengan kebutuhan manusia, tetap tanamkan prasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makna prasangka baik kepada Allah atau disebut juga dengan husnudzan billah, di situ keyakinan pada hikmah di balik setiap kejadian. Bahwasanya setiap kejadian di situ pasti ada yang namanya hikmah yang bisa diambil di dalamnya. Makanya di situ makna prasangka baik kepada Allah yang pertama adalah keyakinan pada hikmah terhadap kejadian yang terjadi. Percaya bahwa setiap peristiwa di sini
baik suka maupun duka pasti mengandung hikmah dan kebaikan yang Allah siapkan. Oleh sebab itu maka sebagai manusia di situ kita tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya apa yang terjadi jadikan itu sebagai hikmah yang bisa diambil karena itu adalah pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Makanya senantiasa harus memiliki prasangka baik kepada Allah. Ini sangat penting. Makna prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya yaitu optimisme dan harapan. Setiap menjalani kehidupan, jikalau jatuh, maka selalu optimis dan penuh dengan harapan. Menghadapi hidup dengan penuh harapan dan keyakinan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik meskipun saat ini sedang dalam kesulitan. Sebab itu kita harus memiliki yang namanya optimisme dalam hidup, harapan dalam hidup. Jangan pernah putus optimisme, jangan pernah putus harapan. Tetap menjalani kehidupan di situ sesuai dengan takdir dan juga ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Yang selanjutnya makna prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya yang ketiga bersyukur atas segala nikmat. Menerima segala pemberian Allah dengan syukur dan tidak kufur nikmat. Di sini penting sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena jikalau kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada kita. Dan jikalau kufur maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Makanya di situ penting sekali kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur tandanya kita sudah berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makna prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang selanjutnya sabar dalam menghadapi ujian. Setiap orang dalam menjalani kehidupan itu tentunya selalu mengalami yang namanya ujian. Ujian pasti berada bagi orang-orang yang beriman karena setiap orang yang beriman pasti Allah uji. Makanya di situ dalam menghadapi kehidupan yang tentunya di situ penuh dengan ujian di sini harus sabar dalam menghadapinya. Menerima setiap ujian dan cobaan dengan sabar dan ikhlas karena yakin bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Di situ sabar dalam menghadapi ujian termasuk makna dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ujian penuh dengan hikmah. Setiap ujian penuh dengan pelajaran. Makanya di situ ketika kita menjalani kehidupan, kita bertemu dengan yang namanya ujian, kita sabar dalam menghadapi ujian karena sabar dalam menghadapi ujian termasuk juga makna dari prasangka yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna prasangka baik yang selanjutnya menjauhi prasangka buruk. Ingat prasangka buruk itu memang tidak baik bagi kita, harus kita hilangkan. Kita harus kedepankan yang namanya prasangka baik. Tidak berburuk sangka kepada Allah, terutama ketika menghadapi kesulitan atau musibah. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya jangan pernah berburuk sangka apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya manfaat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mendapat ketenangan jiwa. Orang yang memiliki prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ketenangan jiwa. Hati menjadi tenang dan tentram karena yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya. Yang kedua, manfaat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala meningkatkan keimanan, memperkuat keyakinan kepada Allah dan kekuasaannya. Jadi orang yang memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan meningkatkan keimanannya. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini yaitu dan juga di akhirat itu yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Manfaat berprasangka baik kepada Allah yang ketiga yaitu memperoleh pahala.
memperoleh pahala di sini ya. Berprasangka baik kepada Allah adalah ibadah yang mendatangkan pahala. Jadi orang kalau misalkan sudah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dari prasangka baiknya. Yang selanjutnya yaitu makna prasangka. Yang selanjutnya manfaat berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Allah akan memberikan rahmat dan juga pertolongan kepada hambanya yang berprasangka baik. Jikalau ingin ditolong, jikalau ingin diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala mencegah perbuatan dosa. Sikap berprasangka baik dapat menjauhkan diri dari perbuatan buruk dan maksiat. Jadi orang yang memiliki prasangka baik dia akan mencegah perbuatan dosa. Ingat segala sesuatu perbuatan dosa kita, salah satu contohnya perbuatan dosa di sini adalah prasangka buruk. Makanya jikalau seseorang sudah memiliki prasangka baik, maka dia bisa mencegah perbuatan dosa. Dan selanjutnya cara memperkuat prasangka baik kepada Allah. Selanjutnya di sini memperbanyak ibadah. Salah satu contohnya di sini seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan amal ibadah lainnya. Ya, dapat memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ cara kita memperkuat prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak ibadah kita. Baik ibadah yang sifatnya wajib ataupun ibadah yang sifatnya sunnah. Yang selanjutnya cara memperkuat prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan rahmat dan kasih sayang Allah dapat menumbuhkan prasangka baik. Ingat Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan juga nikmat yang luar biasa kepada kita. Tentunya di situ kita harus sadar dengan cara apa kita bisa mengetahuinya, yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan juga hadis, karena kita bisa mengetahui tentang segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu berkaitan nikmat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya cara memperkuat prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhi perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat dan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya cara memperkuat prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengingat kematian. Mengingat kematian dapat menyadarkan diri bahwa dunia hanyalah sementara dan segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita mengingat kematian, maka kita bisa memperkuat prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia yang menciptakan itu adalah Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang selanjutnya yaitu cara memperkuat prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara berdoa. Memohon kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan untuk berprasangka baik. Penting sekali saya tekankan di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta supaya kita bisa dikuatkan di dalam segala hal dalam menjalani kehidupan. Tentunya kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa berprasangka baik kepada Allah, seorang muslim akan merasakan kedamaian dalam hidupnya serta mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang senantiasa dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyak manfaat, nikmat dan juga rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi itu perihal tentang prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, yang hadis sahih ini diriwayatkan oleh Hakim.
Ya, di sini ya qala Allahu ta'ala ana inda zanni abdi bi falyazun nabi masya'a hadisun sahih rawahul hakim. Allah Ta'ala mewahyukan, aku sesuai prasangka hambaku terhadapku, maka hendaknya ia memprasangkaiku dengan apapun yang ia mau. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sudah mewahyukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Ya, oleh sebab itu maka di situ kita harus berhati-hati dalam berprasangka, tanamkan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman di dalam Al-Qur'an di sini ya. Nah, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, fa'asa takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka bisa jadi engkau membenci suatu perkara dan Allah menjadikan pada perkara tersebut banyak kebaikan. Nah, jikalau mengalami yang namanya suatu kejadian atau perkara dan engkau membenci perkara tersebut, bisa jadi Allah itu menjadikan perkara tersebut banyak kebaikan di dalamnya. Sebab itu maka pada saat kita menghadapi sesuatu hal dalam menjalani kehidupan, tentunya kita tidak mengetahui apa makna yang terkandung di dalamnya tersebut. Bisa jadi Allah itu menjadikan perkara tersebut banyak kebaikan di dalamnya. Nah, itu hal yang berkaitan dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tekankan di sini lagi bahwasanya penting, sangat penting sekali bahwasanya kita memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Semoga kita diteguhkan Islam dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan semoga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa menjadi perantara kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.